Italia dan Indonesia, transfer ilmu strategis untuk masa depan armada Laut Nusantara. Di balik sorotan diplomasi resmi dan pertemuan bilateral yang kerap tertulis dalam siaran singkat, ada dinamika yang jauh lebih mendalam tengah berlangsung antara Indonesia dan Italia, terutama di sektor pertahanan laut. Sebuah babak baru kini terbuka, saat Italia secara intensif terlibat dalam perundingan teknis dan strategis untuk mentransfer ilmu, tak sekadar teknologi semata, kepada calon pengawak dua kapal perang terbaru Indonesia, KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya, yang akan menjadi ujung tombak program kapal perusak pengawal rudal, PPA. Apa yang terjadi saat ini bukan semata pelatihan biasa. Ini adalah pertukaran doktrin, sistem berpikir, dan filosofi operasional maritim yang selama puluhan tahun telah ditempa oleh Italia melalui kekuatan armada angkatan lautnya, Marina Militare. Italia tak hanya berbagi pengetahuan tentang navigasi, sistem tempur, dan interoperabilitas kapal dengan platform NATO, tetapi juga membuka akses terhadap intangible asset yang lebih bernilai, yakni cara membentuk kepemimpinan maritim yang berkarakter Eropa Selatan, adaptif, fleksibel, dan berorientasi presisi misi. Di sejumlah fasilitas latihan di pesisir Tyrrhenian hingga Adriatik, perwira-perwira muda TNI AL mulai bersentuhan langsung dengan sistem kendali senjata berbasis komputasi modern, combat management system, serta penguasaan teknologi propulsi hibrid yang menjadi tulang punggung desain PPA. Namun, tak berhenti di aspek teknis, para instruktur Italia juga membekali mereka dengan pendekatan multi-domain warfare, doktrin baru yang menempatkan kapal perang bukan sekedar sebagai peluncur rudal, tapi sebagai platform pusat komando terpadu di tengah lingkungan konflik multidimensi. Perundingan yang berlangsung sejak akhir tahun lalu, menurut sumber strategis di lingkungan pertahanan Indonesia, tak hanya menyasar aspek pengoperasian kapal. Italia juga mengusulkan skema operasional embedding, yakni integrasi sementara perwira Italia dalam sejumlah pelayaran awal kedua KRI tersebut, sebagai bentuk knowledge transfer in action di perairan real. Ini langkah progresif, jarang dilakukan dalam transfer sistem alutsista modern, dan menandai adanya kepercayaan dua arah yang semakin dalam. Di sisi lain, Indonesia tidak pasif dalam skema ini. TNI AL disebut sedang mempersiapkan adaptasi taktik laut tropis ke dalam sistem PPA, menyesuaikan dengan karakteristik Laut Natuna, Laut Banda, hingga kawasan choke point strategis seperti Selat Sunda dan Selat Lombok. Italia menyambut baik pendekatan ini karena turut membuka wawasan baru tentang kebutuhan kapal perang di lingkungan maritim Indo-Pasifik yang sangat berbeda dari Laut Mediterania. Narasi besar dari semua ini adalah bukan hanya soal akuisisi dua kapal canggih, tapi tentang membentuk generasi baru TNI AL yang bukan hanya operator, tapi juga inovator dan pengembang taktik untuk dekade-dekade mendatang. KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya bukan hanya lambang kekuatan baru, tapi juga simbol evolusi mindset TNI AL dari era platform sentris menjadi sistem sentris dan misi sentris. Sejarah mencatat, kekuatan maritim tak dibentuk semalam, tapi kolaborasi seperti inilah, diam-diam, penuh perhitungan, namun menjangkau jauh ke depan, yang akan menentukan siapa yang benar-benar siap menjadi penjaga laut masa depan.